Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya? Aku selalu berdoa supaya teman-teman semua dalam keadaan sehat luar biasa ya. Nah, hari ini kakak kembali diizinkan untuk bisa sharing buat teman-teman teens nih semua ya. Dan hari ini kakak akan membawakan sebuah temanya cukup unik, yaitu temanya adalah apa? Harap tenang. Jadi temanya adalah harap tenang. Nah, apa yang akan aku sharingkan hari ini? Ya, aku nggak akan sharing panjang-panjang. Aku hanya ingin sharing sedikit aja nih, ya. Cuma ada beberapa poin aja untuk teman-teman hari ini ya. Nah, jadi di minggu ini kakak ingin menjelaskan tentang hal yang sebenarnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang berhubungan dengan harap tenang. Ya, nih kakak udah catat, ada beberapa catatan ya yang ingin kakak sampaikan nih buat teman-teman semua tentang mengapa kita harus bisa menjadi tenang. Nah, kenapa kita harus bisa menjadi tenang? Karena apa? Kita semua di sini kan sudah pada tahu nih kondisinya bagaimana nih sekarang nih ya. Udah lagi ada wabah, lagi ada masalah segala macam ya. Makanya satu-satunya cara supaya kita bisa melalui semuanya adalah dengan kita harus bisa menjadi tenang. Nah, kakak juga udah catet karena apa? Bahkan di saat kita sudah melakukan hal yang menurut kita baik, kita sudah melakukan hal-hal yang baik, kita sudah tidak merugikan orang lain, itu saja kita bisa ngerasain hal-hal yang buat kita tuh jadi nggak tenang gitu. Kayaknya masalah tuh tetap aja datang menimpa kita gitu. Hal-hal yang bikin kita nggak bisa menjadi tenang gitu. Bahkan kalau udah parah nih, ya kalau udah parahnya, kalau kita udah nggak bisa tenang, kita bisa jadi nggak bisa tidur. Ya, bahkan pengen tidur sebentar aja, stres kepikiran ini, kepikiran itu ya. Jadi hari ini kakak ingin mengajarkan sebuah sharing sedikit tentang bagaimana kita bisa menjadi tenang. Ada 2 poin, cuma 2 poin doang nih ya. Yang pertama adalah untuk kita bisa menjadi tenang, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Berdamai dengan diri kita sendiri. Karena dengan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berarti kita harus bisa bersyukur dan bersukacita. Ada ayatnya di Filipi 4 ayat 4, yaitu bunyinya adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa kalian bilang tentang bersukacita untuk berdamai dengan diri kita sendiri? Karena terkadang kita untuk bersukacita untuk dengan diri kita sendiri aja itu terkadang sulit gitu loh. Karena kita udah terlalu banyak mikirin masalah yang terjadi ya. Masalah sekolah atau masalah di rumah, dimarahin orang tua segala macem ya. Tapi di sini Tuhan bilang di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka di situ Kak Ian menyampaikan kalau kita harus bisa bersyukur dan bersukacita. Karena apa? Karena dengan kita bisa bersyukur dan bersukacita, kita bisa berdoa, kita bisa bawa pokok doa kita kepada Tuhan. Nah, terkadang masalahnya, kalau kita lagi belum tenang, kita jadi nggak bisa berdoa, teman-teman. Ya, nih, karena ada ayatnya juga nih, di 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Terkadang kita ngerasa kita udah berdoa kok rajin, pagi, siang, sore, malam kita berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong aku begini, aku lagi ada masalah ini. Tapi kok rasanya gini-gini aja ya, masalah tetap aja dateng gitu ya. Habis berdoa, bukannya masalahnya selesai, malah tambah banyak. Nah, terkadang jangan-jangan cara doa kita yang salah. Mungkin bukan cara urutan kata-katanya ya, tapi jangan-jangan karena kita berdoa di saat kita lagi nggak tenang gitu loh. Ya, tapi ada yang tanya, kalian gimana caranya bisa doa
Gimana caranya bisa tenang kalau aku lagi banyak masalah? Yang pertama, sebelum kita mulai doa, mungkin kita paksain diri kita dulu untuk kita jangan panik. Jangan merasa stres, ya. Kita tenang dulu, kita nafas pelan-pelan, ya, supaya kita bisa doa. Karena apa? Jangan-jangan sebenarnya berkatnya itu sudah datang buat kita. Berkatnya sudah ada nih, Tuhan udah kasih nih. Bahkan sebelum kita doa, jangan-jangan berkatnya udah ada, Tuhan udah kasih. Tapi karena kita nggak tenang, ya, kita jadi nggak bisa fokus. Kita doa, kita jadi nggak bisa fokus. Bahkan berkat yang udah Tuhan kasih, kita jadi nggak bisa rasain. Karena apa? Fokus pikiran kita itu hanya kepada masalah. Jadi berkat-berkatnya sebenarnya kita udah terima, kita jadi nggak bisa ngerasain. Oleh karena itu, yang pertama apa? Tadi kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, yang kedua, supaya kita bisa tenang, kita harus bisa berdamai dengan orang lain. Wah, ini kalau udah bilang berdamai dengan orang lain, wah, agak jadi sesuatu yang luar biasa ya. Masalahnya gini, mungkin kalau orang itu nggak ngeselit, orang itu nggak rese sama kita, mungkin kita ya gampang-gampang aja. Kita nggak marah-marah sama dia, kita nggak ada masalah sama orang lain itu. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita nggak berbuat apa-apa sama orang itu, kita nggak bikin salah sama dia, bahkan kita nggak ganggu dia, tapi dia yang jahat sama kita. Ya, dia yang bikin masalah sama kita, dia yang isengin kita, dia yang bikin kita jadi mancing emosi. Nah, gimana caranya? Nih kayak sudah ditulis, sudah ada tulis maksudnya, sorry ya, kayak sudah tulis di Roma 12 ayat 9. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Di sini ku-nya huruf besar ya, berarti Tuhan, Allah. Ya, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi di saat kita ngerasa kayak aku tuh bukan yang gak mau ampunin orang itu, aku bukan yang gak mau berdamai dengan orang itu, tapi masalahnya orang itu ya selalu bikin masalah sama aku. Aku nggak ngapa-ngapain, dia yang rese. Aku nggak ngapa-ngapain, dia yang gangguin. Ya, bahkan aku lagi bikin sesuatu, dia hina-hina apa yang aku buat. Ya, dia ngata-ngatain apa yang aku bikin, ya. Pokoknya aku dibikin jadi nggak tenang lah sama dia. Nah, itu. Kenapa kita harus mengampuni orang yang bikin salah sama kita? Ada di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ya, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Luar biasa ya ayat ini ya. Ya, jadi ini jawaban yang tadi tuh. Ya, kayak gimana caranya kalau aku ini sebenarnya bisa balas orang itu, aku bisa balas lebih jahat lagi dari orang itu karena aku mampu. Ya, jawabannya ini. Kalau kita balas orang itu bahkan lebih jahat lagi, itu sama aja kita yang lebih salah daripada orang itu. Ya, karena di sini bilang, kalau dosa kita mau diampuni, kita harus ampuni dulu orang itu. Karena apa? Kita pun setiap hari pasti ada melakukan kesalahan. Ya, tidak ada di antara kita semua nih, bahkan kakak sendiri, tidak ada di antara kita yang sempurna, ya, yang nggak pernah bikin dosa, yang nggak pernah bikin salah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dosa kita diampuni juga sama Tuhan? Yaitu dengan apa? Kita harus bisa mengampuni orang itu. Dalam hal mengampuni memang tidak mudah, apalagi kita bisa memiliki kesempatan. Ya, apalagi di saat kita punya kesempatan. Contohnya gimana, Kak? Contohnya seperti apa sih? Kita bisa rasanya semakin berat apabila kita punya kesempatan untuk bales kayak gini. Misalnya kita udah sabar nih, kita udah ampuni nih orang itu, tapi tiba-tiba ternyata orang itu sedang ngalami masalah. Wah, itu kesempatan banget kan untuk kita buat bales dia kan, atau kita jadi kata-katain dia, "Wah, syukurin lu sih jahat sama gua. Sekarang kena kan lu." Nah, itu. Ya, padahal cuma lewat mulut nih. Ya, jadi ada kesempatan kan? Kita jadi ada kesempatan buat apa? Buat bales
kejahatan dia dengan padahal cuma balesnya nggak balas fisik, nggak balas apa, kita cuma katain dia doang. Ya, syukurin lu sih jahat sama gua waktu itu, sekarang kena kan batunya. Itu yang bahaya teman-teman. Mungkin kita nggak secara fisik kita nggak bales, tapi secara mulut kita katain dia. Itu sama aja. Sebagai ayat yang terakhir juga nih ada di Roma 14 ayat 1. Itu apa? Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalian contohnya seperti apa? Yang di Roma 14 itu ayat 1 yang isinya terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Contohnya adalah kayak gini. Misalnya kita, ini contoh simpelnya aja ya. Misalnya kita lagi pelayanan nih, ya, atau misalnya kita lagi berteman lah sama teman-teman di sekolah. Ya, misalnya saat itu dia lagi ada masalah nih, atau sedang melakukan hal yang unik menurut kita, hal yang aneh. Ya, karena mungkin dia saat itu dia lagi belum rajin berdoa, atau belum kenal Tuhan Yesus lebih lagi, ya. Jadi dia melakukan hal-hal yang menurut kita unik gitu, bahkan kita bisa jadi apa yang dia buat itu bisa jadi bahan tertawaan kita gitu, karena dia melakukan hal-hal yang aneh menurut kita. Nah, Tuhan ajarin kita harus terima orang itu ya tanpa mempercakapkan tanpa kita bahas apa kelakuannya. Ya, jangan kita mau berteman sama dia, orang yang menurut kita unik, tapi kita bahas, ya udahlah, gue temenin lu sini, walaupun lu agak aneh sih orangnya. Nah, itu jangan, ya sama aja. Ya, kita harus bisa benar-benar menerima orang itu. Ya, orang yang kadang mungkin bikin kita kesel, atau orang yang menurut kita tuh aneh. Ya, karena tadi udah ada ayatnya dibilang, kita harus terima orangnya tanpa kita mempercakapkan apa yang dia bikin. Di hari Minggu ini kalian cuma mau sharing 2 hal, itu berdamai dengan diri kita sendiri, yaitu dengan kita bersuka cita, bersyukur, supaya kita bisa berdoa dan supaya kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus berdamai dengan orang lain. Kita ampuni orang yang bersalah sama kita udah nggak perlu bahas-bahas lagi kesalahan dia, kita doain aja. Dan sekian tadi ada ayatnya bilang pembalasan adalah hak Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara dengan orang itu. Ya, dan yang berikutnya adalah apa? Karena apa? Supaya kalau kita ada melakukan dosa pun, supaya dosa kita diampuni. Jangan-jangan dosa kita itu lebih banyak daripada orang itu. Dan karena kita nggak mau mengampuni orang itu, kita jadi nggak diampuni juga dosanya. Ya, dan yang terakhir, belum tentu hal yang udah kita bikin selama ini itu adalah hal yang benar. Jangan-jangan benarnya itu menurut diri kita sendiri, bukan menurut Tuhan. Jadi daripada nanti kita salah, lebih baik kita jangan ngomongin orang lain, lebih baik kita introspeksi diri kita dulu. Apakah kita sudah benar atau belum? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih dikasih kesempatan untuk boleh sharing bersama, untuk boleh ibadah bersama ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih belum bisa tenang, kami masih belum bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, atau bahkan kami masih berdoa dengan cara yang salah, yaitu kami berdoa dengan kami masih terbawa emosi kami. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami terus Tuhan, supaya kami bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan pimpin kehidupan kami, supaya hidup kami semakin ke depan bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kami bikin, semuanya menyenangkan hati Tuhan Yesus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan juga yang pimpin kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang jagai kami, Tuhan yang berikan kami kesehatan, supaya kami bisa dapat melakukan aktivitas-aktivitas berikutnya yang tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Bye-bye.